Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 273 jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallah fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya Allah berfirman di ayat 273 Al-Baqarah, dan apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di muka bumi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penggalan kalimat awal ini yang diinfakkan itu kenapa kok diprioritaskan kepada mereka yang fakir lagi berjihad di jalan Allah? Jawabannya karena mereka terhalang dari berusaha di atas muka bumi. Jadi hakikat mencari rezeki itu awalannya adalah usaha.
Dan lebih-lebih daripada itu, sebagian para ulama diantaranya juga membuat kita untuk memperhatikan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain adalah mereka-mereka yang mujahid, satu orang yang berjihad langsung di medan perang, di medan jihad. Mereka diperhatikan karena mereka gak ada waktu dan gak ada kesempatan untuk berdagang, berniaga, atau mengurusi kebun kurmanya, melainkan fokus yang mereka adalah fokus berjuang di jalan Allah. Itu fokus mereka kan. Makanya kemarin kalimatnya intu bedus sadaqati fani'immahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sedekah sembunyi-sembunyi itu, kalau kamu sedekah terang-terangan itu baik, sembunyi-sembunyi yang kalian berikan kepada orang fakir itu lebih baik. Ayat ini jemaah diantaranya adalah lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Hai orang-orang yang hendak berinfak, perhatikan orang-orang yang fakir, lebih-lebih mereka berjuang di jalan Allah. Kalau orang kaya, kenapa kok nggak diperhatikan? Bukan berarti kita nggak boleh memberi hadiah pada yang kaya. Justru dalam Islam Nabi bersabda, riwayat Bukhari, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Orang yang kaya saat mereka berjuang berjihad di jalan Allah, tanpa mereka menyisihkan waktunya untuk mengurusi perniagaannya, mereka sudah kaya. Mereka udah kaya. Tapi orang yang miskin, mereka berjuang di jalan Allah, mereka nggak punya kesempatan dan waktu untuk berniaga, berdagang, berbisnis, mengurusi tentang perkebunan kurmanya. Maka itu yang diperhatikan, dan ayat ini sejatinya adalah mengajak kita untuk memberi perhatian. Orang-orang yang fuqara atau fakir, lebih-lebih mereka adalah plus yang berjuang di jalan Allah, siapapun mereka. Berarti kalau nanti lebih meluas lagi jemaah, ya mereka yang berjihad, mereka yang memakmurkan masjid, mereka yang menghidupkan agama Allah, mereka yang mengajarkan ilmu, mereka yang mengajarkan Iqra atau metode yang sejenisnya kepada putra-putri kita. Makanya beberapa tahun lalu kan pernah ya ada perenungan, kadang orang tua itu rela membayar mahal untuk kursus anaknya, baik bahasa Mandarin, bahasa Inggris ataupun yang lainnya. Mereka rela bayar mahal atas itu. Tapi begitu anaknya disuruh ngaji, ditanya berapa? 30.000 satu bulan. Aduh mahal banget, kenapa gak 5.000 aja? Atau bahkan kalau bisa kenapa gak gratis aja? Kan ngajar ilmu agama harus ikhlas dong, kan A, kan B, kan C, kan D. Padahal ayat ini jemaah itu mengajak kita untuk perhatian kepada mereka yang fakir, lebih-lebih kalau mereka adalah uhsiru fi sabilillah. Lebih-lebih kalau mereka uhsiru, lagi berjuang fi sabilillah, di atas jalannya Allah. La yastati'una darban fil ard. Yang mereka itu la yastati', nggak mampu, nggak bisa, darban fil ard, melakukan usaha di atas muka bumi untuk mencari ma'isyah atas keluarganya. Loh jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat sebagaimana banyak asar dan sebagaimana kita dulu pernah tahu bahwa torehan kegemilangan itu memang benar-benar ada. Di antaranya zaman Khalifah Harun al-Rashid, zamannya Umar bin Abdul Aziz, dan bahkan sebagian di zaman sekarang pun ya masih ada. Begitu kabarnya kalau zaman sekarang itu tidak jauh berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu para guru luar biasa jemaah. Sebagai bentuk penghormatannya mereka, para guru, dibayarnya mereka adalah karya kitabnya ditimbang dan dinilai dengan gram-graman emas. Jadi misalnya jemaah, ada seorang ulama itu membuat kitabnya tuh seperti ini. Misalkan ini beratnya 1 kilogram ya jemaah, ditimbang 1 kilogram, maka beliau dibayar dengan 1 kilogram emas.
Kebayang gak hadirin? Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau wafat kiranya umur 50-an. Buku yang sudah beliau tulis tuh 200-an, 4 kali lipat dari jumlah usia beliau. Dan pada zaman itu satu kitab tuh dihargai nilainya dengan gram-graman emas. Jadi kalau beliau satu kitab ada 4 jilid, satu jilidnya 1 kilo kali 4 berarti berapa kilo? 4 kilogram. Berarti per satu judul kitab yang isinya 4 jilid, satu jilidnya 1 kilogram, berarti 4 kilo per satu judul dibayar 4 kilogram. Kenapa? Itu saking para ulama menghargai ilmu dan mereka-mereka yang berjuang di bidang ilmu. Umar bin Abdul Aziz contohnya juga. Salah satu di dalam kitab biografi Umar bin Abdul Aziz, waktu zaman Umar bin Abdul Aziz, ini luar biasa jemaah, perhatian kepada ayat ini termasuk mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, wabil khusus dalam hal ini adalah guru-guru yang mengajarkan ilmu, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Itu luar biasa perhatiannya ya jemaah. Bahkan ada kalimat yang kurang lebih kalimatnya adalah selain daripada tadi ya, guru yang mengajar itu digaji kurang lebih sekitar 20 dinar per bulan. Ada yang bahkan di atas itu. 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti per bulan mereka mendapat 85 gram emas. 1 gramnya 1 juta. Kebayang jemaah? Maka pada zaman itu tidak kita sanksikan keniscayaan gemilangnya kaum muslimin. Kenapa? Karena gurunya fokus. Mereka fokus karena mereka tahu bahwa kehidupan mereka sudah tidak lagi perlu dikhawatirkan perihal ma'isyah, sebab ma'isyahnya ditanggung oleh pemerintah. Dan pemerintah atau dalam hal ini khalifah menaruh perhatian cukup amat detil terkait hal itu. Makanya jamaah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasanya ya jamaah. Baghdad pada zamannya itu udah kayak mungkin zaman sekarang Harvardnya kita ya, kalau ngelihat daripada kegemilangan di pendidikan dalam hal ini. Dulu Baghdad tempat keluar masuknya ulama, diundang untuk memberikan ilmu di sana, meneteskan ilmu. Ulama-ulama dunia diundang, mengadakan diskusi, mengadakan taklim, tablik akbar, persislah kayak hari ini. Makanya jemaah, gak ada sedikit pun keraguan dalam hati orang beriman ketika dia melihat kegemilangan kaum muslimin, ketika kaum muslimin mau kembali ke pengajian, tablik akbar, mulai mengisi hari demi harinya dengan ilmu. Pelan tapi pasti bunga itu semakin indah bermekaran dan semakin banyak bermekaran di mana-mana. Ketika kaum muslimin sudah mulai mendekat kepada ilmu dan kaum muslimin sudah mulai perhatian kepada orang-orang yang uhsiru fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Memang apa daya ya jamaah, ketika nanti pun yang ada di hadapan kita ketika nanti pun yang ada di hadapan kita adalah realitas bahwa kita masih hidup di dunia, dan mau tidak mau perihal tentang ma'isyah dan sejenisnya itu jadi bahan pertimbangan yang gak boleh disepelekan juga. Banyak sekali di antara kita yang bisa dan punya kemampuan untuk mensupport hal itu, tapi tidak banyak atau belum banyak yang tergerak untuk memperhatikan ke hal-hal tersebut. Dan semoga pelan, insya Allah Allah jadikan hadirin kita semua, teman-teman di TikTok, di YouTube, di Instagram yang live streaming dari rumah, semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk satu sama lain bahu membahu kepada orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah, wabil khusus mereka-mereka yang di kampung kita, di desa kita, di kota tempat kita tinggal, di komplek perumahan teman-teman berada di sana. Mudah-mudahan itu juga jadi salah satu perhatian lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah dan mereka tidak bisa mencari penghidupan di atas muka bumi karena memang sibuk berjuang di jalan Allah. Segala sesuatu butuh totalitas. Mengajar butuh totalitas. Berbisnis butuh totalitas. Berdagang butuh totalitas. Berkarir butuh totalitas. Segala sesuatu.
Hampir semua disiplin ilmu itu butuh totalitas jemaah. Maka kalau kalimatnya uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Mereka ini lagi berjuang di jalan Allah, la yastati'. Mereka ini nggak bisa darban fil ard. Mengadakan atau mereka ini terhalang dari mengadakan satu upaya usaha terhadap mencari penghasilan di atas muka bumi. Itu wajar. Karena setiap segala sesuatu itu pasti butuh totalitas. Kalau mau hasilnya juga totalitas. Ngajar bisa, tapi ketika di satu sisi tentu saja ada hal yang difikirkan terkait istrinya, anaknya, tentu jemaah gak akan setotalitas mereka yang Allah berikan kecukupan, lalu mereka mengajar dengan totalitas. Dagang pun sama, profesional, karir pun sama. Pokoknya jemaah, dimanapun bidangnya, apapun disiplin ilmunya, siapa yang mau dapat puncaknya, salah satu kunci jawabannya adalah totalitas. Nanti cabangnya banyak tuh. Totalitas, mencintai apa yang sedang ditekuni, disiplin, konsisten, gigih, tekun, ulet. Wah, itu cabang-cabangnya itu jemaah. Tapi nanti keseluruhan itu kan mengerucut pada satu kalimat, totalitas. Gak kebayang jemaah, bagaimana kalau Al-Imam Al-Bukhari gak totalitas mengumpulkan hadis. Gak kebayang jemaah, gimana kalau Sayyiduna Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr waktu itu gak mau totalitas. Apakah Abdurrahman bin Sakhr punya pekerjaan? Maksudnya dalam hal ini adalah beliau menjadi karyawan di kebun kurma atau beliau berdagang. Coba buka kitab Ashabur Rasul jilid yang ketiga atau yang kedua ketika membahas tentang Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Dan sejak masuk Islam, beliau tidak sedikit pun mengizinkan diri beliau bekerja dalam perihal mencari dunia, kecuali pekerjaan beliau satu. Dalam kitab tersebut diceritakan, pekerjaan beliau adalah menempel baginda Rasulullah SAW seperti bayangan menempel siapa? Manusianya. Nabi kemana? Ditempel. Nabi bersabda? Dicatat. Nabi bergerak? Dicatat. Maka jemaah, tahun 7 Hijriah masuk Islam. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. 7, 8, 9, 10. 4 tahun bersama Nabi cukup membuat beliau memposisikan nama beliau top ranking nomor 1 di dalam periwayat hadis. Di dalam periwayatan hadis. Kenapa? Jawabannya karena setelah taufik dan pertolongan dari Allah, Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhr atau Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah, beliau totalitas. Beliau nggak kerja, beliau nggak ngurus kebun kurma, beliau nggak dagang minyak samin, beliau nggak dagang susu. Beliau fokus membersamai Rasulullah, mencatat setiap apa yang disampaikan Rasulullah, dan beliau fokusnya hanya mencatat hadis. Di semua bidang disiplin ilmu, totalitas itu perlu. Di setiap semua bidang disiplin ilmu. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri mereka. Nah jemaah, lebih-lebih mata kita ini harus dibuat jeli sejeli-jelinya. Apalagi mereka ini gak minta-minta, apalagi mereka ini bukan yang tolong ya iniin saya, enggak. Mereka tuh ta'affuf, menjaga iffah. Apa iffah? Kehormatan. Selain kehormatan, sikap perwira, itu namanya iffah. Izzah kemuliaan, iffah perwira. Mereka tuh gak mau minta-minta. Gak banyak orang kaya tahu bahwa mereka adalah orang yang kekurangan karena mereka adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Orang kaya nggak banyak tahu. Makanya sebenarnya kenapa kok ayat ini Allah hadirkan ke tengah-tengah kita? Ini pasti ada maksudnya jemaah.
Kenapa kok pagi ini kita bahas 273? Selain semua atas pertolongan Allah, kita bahasnya runtut, tapi Allah mau ngajarin kita, ayo yang diberi kecukupan harta, itu loh ada pejuang di jalan Allah, tapi mereka gak berani minta-minta. Itu loh ada yang rela berkorban waktunya, keluarganya dia tinggalkan, anak-anaknya pun dia tinggalkan, dia rela berjuang di jalan Allah, dia masuk ke medan jihad. Apakah orang mau memperhatikannya? Dia tuh macanya seperti maca orang kaya karena dia gak mau dikasihani, tapi harus jemaah. Orang-orang yang Allah berikan kecukupan, semoga matanya Allah karuniai dan Allah anugerahkan kejelian untuk bisa membersamai setiap beliau-beliau yang uhsiru fi sabilillah. Uhsiru itu kan uhsir, ihris. Mereka tuh yang punya semangat luar biasa di dalam berjihad terhadap agama Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah karuniai kita rezeki yang halal, yang barokah, yang dengannya kita amanah, yang dengannya kita mampu mengupayakan agar rezeki ini menghadirkan selaksa manfaat untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Apalagi kalau hadis ini kita cocokkan lagi dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia, la tusahib illa mu'min wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyya. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wa la ta'kul ta'amak, dan jangan ada yang memakan makananmu illa taqiyya, kecuali siapa? Orang yang bertakwa. Artinya skala prioritas sudah pernah Nabi ajarkan. Kita bagi sama siapapun silakan, tapi ada skala prioritas. Taqiyya, prioritaskan mereka-mereka yang bertakwa. Tapi kan takwa itu gak bisa kebaca, karena kata Nabi kan takwa hahuna, takwa itu di dalam dada. Terus gimana kita bisa mengetahui dia bertakwa atau enggak? Secara zahirnya saja kita menghukumi, karena ada kaidah kalimatnya nahnu nahkumu bizzahir. Sesungguhnya kita boleh menghakimi hanya kepada apa yang nampak secara zahir. Nahnu nahkum bizzahir. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. La yas'alunan nasa ilhafa. Apa ciri mereka? Ciri mereka antara lain adalah mereka tidak meminta-minta secara paksa kepada orang lain. La yas'alunan nas. Mereka tuh gak minta kepada nas, manusia. Mereka gak minta sama manusia loh jamaah. Mereka menjaga izzah kemuliaannya, menjaga marwah wibawanya, menjaga iffah perwiranya. Mereka gak minta-minta, tolong pak, tolong. Enggak. Justru itu jemaah. Mata kita harus jeli, jiwa kita harus peka, pandangan kita harus cekat dan cepat menangkap sinyal yang Allah berikan. Karena boleh jadi orang ini, dia mah kayak cukup ya, kayaknya mah cukup. Tapi boleh jadi memang sedang ada hajat yang hendak ditunaikan, tapi sama sekali gak bisa menyampaikan. Itu bisa terjadi. Bahkan ayat ini tuh mengingatkan kita, wahai Muhammad, engkau mengenali ciri-cirinya. Berarti Nabi adalah orang yang sangat amat peka. Wahai Muhammad, sungguh engkau mengenal mereka dengan ciri-cirinya. Nabi itu peka banget. Nabi kenal mereka. Nabi tahu siapa mereka. Apa ciri-ciri mereka? Dan ini Allah hadirkan ciri-cirinya agar supaya kita meniru baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita sama-sama peka. Oh baik ya Allah, saya tangkap sinyal yang telah engkau anugerahkan kepada hamba ya Allah.
Baik ya Allah, hamba akan lebih jeli ya Allah. Baik ya Allah, baik. Terus begitu kan jemaah. Ciri-ciri mereka adalah la yas'alunan nas ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia lebih-lebih secara paksa. Enggak minta-minta. Minta-minta aja enggak, apalagi memaksa. Makanya salah satu bab yang saya jamaah, kita bareng-bareng yuk jamaah. Mudah-mudahan Allah karuniai hati yang lembut, hati yang mudah terasah kepekaannya. Itu salah satunya di bab ini jemaah. Ada mungkin guru ngaji di kampung kita, beliau gak tersentuh teknologi. Beliau belum main di TikTok, beliau belum live streaming di TikTok, YouTube, Instagram. Beliau yang tulus ngajarin anak-anak kita ngaji. Beliau yang tulus ngajarin alif, ba, ta, sa, ja, kha, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya itu. Itu boleh jadi beliau jemaah. Belum tersentuh teknologi. Tapi beliau tuh yang tulus, yang ikhlas. Mungkin beliau dari pagi sampai siang mengajar, sorenya masih harus ngajarin anak-anak kita hafalan Quran. Mungkin mereka pagi sampai siang yang mengajar lagi, sore dan malamnya masih harus. Itu kadang dilatih hati kita. Bismillah, semoga Allah karuniai hati yang peka, hati yang mudah menangkap sinyal yang Allah berikan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka kadang malah orang yang menjaga iffahnya, izahnya, marwahnya, gak berani minta. La yas'alunan nasa ilhafa. Justru kepada mereka lah ini kita prioritasin. Kalau sama yang berani minta-minta justru malah gak ada. Bukan berarti gak boleh ngasih juga ya, tapi maksudnya sama yang berani minta-minta tuh di ayat ini tuh malah gak ada bahasannya. Walaupun nanti hakul lisail, kalian kalau punya harta tuh hakul lisaili wal mahrum, itu ada hak untuk mereka yang meminta-minta, lisail wal mahrum, dan ada haknya lebih-lebih untuk mereka yang mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Tapi kalau kita bahas dalam ayat ini justru pandangan mata kita harus jeli. Kalau minta-minta mereka jelas langsung kita kasih. Tapi kepada yang gak minta-minta, gimana cara kita taunya kalau gak dengan cara kita jeli menangkap sinyal, jeli peka hatinya. Oh iya bismillah, oh iya bismillah, oh iya bismillah. Begitu jemaah. Kita lanjut. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan jemaah harus tahu, dan insyaallah ini menjadi pengingat untuk saya, kita dan semua kaum muslimin. Tulis di kolom komentar, apa saja yang kalian infakkan, sungguh Allah Maha tahu. Dan apapun yang kita infakkan, fa innallaha bihi alim, sungguh Allah Maha tahu. Gak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Gak ada sedikit pun sedekah Anda yang luput dari pandangan Allah. Gak ada infak Anda yang luput dari pandangan Allah. Gak ada wakafnya Anda yang luput dari pandangan Allah. Mungkin saja jemaah, manusia itu lupa berterima kasih, terlewat chat Anda sehingga tidak terbaca. Tapi Allah enggak. Manusia mungkin aja lupa balas pesan Anda. Saya sudah transfer ya. Lupa. Namanya juga manusia. Karena mungkin satu, ada chat yang banyak yang masuk sehingga chatnya tenggelam, atau yang lain. Tapi Allah enggak pernah lupa. Wa ma tunfiqu min khair, dan apa saja kebaikan yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, sungguh Allah Maha mengetahui. Apa kata para ulama? Tidak ada kebaikan yang luput dari pandangan Allah. Dan Allah memuji loh jemaah, mereka-mereka yang kalau berbuat baik
fokusnya hanya kepada Allah tuh, para ulama tuh muji banget. Lebih-lebih Allah juga senang sekali kalau ada seorang hamba yang fokusnya hanyalah ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhillah. Fokusnya ke ridho Allah, fokusnya hanya mencari wajahnya Allah. Wah, senangnya bukan main. Kebayang gak sih jemaah, saat kita menduakan, mungkin kita diduakan, taruhlah kalaulah kita yang diduakan, pasti kita jadi orang yang paling gak terima. Kenapa kamu duain saya? Kita sebagai manusia gak terima loh kalau kita diduain. Ini seorang hamba menduakan Allahnya dengan mencari pujian manusia yang gak seberapa. Pujian manusia sebatas apa hadirin? Pujian manusia itu sebatas lisan. Aduh baik ya, soleh ya, kaya ya, dermawan ya. Ucapan atau pujian manusia itu hanya sebatas lisan. Apa manfaatnya kita dipuji manusia kalau ternyata Allah merasa diduakan? Apa manfaatnya? Manusia memuji Anda tapi ternyata, duh, kamu kok menduakan aku, kata Allah. Karena ternyata yang kita harapkan pujian manusia, waduh, bahaya jemaah. Beramal untuk manusia adalah perbuatan syirik. Beramal untuk Allah itu ikhlas. Beramal untuk manusia atau beramal berharap pujian manusia adalah perbuatan syirik. Maka saya mengingatkan buat diri saya, buat kita bareng-bareng, terus aja jamaah, tajdidun niyah. Terus apa? Tajdidun niyah. Apa arti tajdidun niyah? Terus perbaharui niat. Karena boleh jadi kemarin kita niat karena Allah, sekarang niat karena Allah, besok belum tentu. Sahabat yang mungkin Allah sedang anugerahkan followers yang banyak, atau mungkin yang nonton tayangan ini adalah orang yang berpengaruh, punya kuasa, seorang pejabat, atau istrinya pejabat, atau suami dari istri yang pejabat. Ingat selalu jemaah, apapun yang kita lakukan sudah semestinya karena Allah semata. Belum dulu karena followers, belum dulu karena exposure, belum dulu karena supaya rakyat matanya tertuju pada kita sebagai calon yang sebentar lagi menjadi kandidat yang akan masuk dalam bursa A, bursa B, bursa C, pemilihan jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini, jabatan itu. Belum dulu ke sana. Bukan karena itu, bukan karena pujian, bukan karena exposure, bukan karena supaya rakyat pandangan matanya tertuju pada kita, belum dulu kepada followers, belum dulu kepada subscriber, nanti. Itu belum dulu, jauh. Fokusnya cuma satu, ibtigha'a mardatillah wa ibtigha'a wajhillah. Fokus mencari ridhonya Allah, mencari wajahnya Allah. Wa ma tunfiqu min khair fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kita infakkan dari kebaikan yang kita berikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat 274 ini penguat ayat 271 yang kemarin. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ini ayat 274 penguat ayat itu. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang. Malam itu dari maghrib sampai subuh, siang itu dari subuh sampai maghrib. Bil-lail wan-nahar, malam dan siang. Sirraw wa alaniyah, terbagi dua ketika mereka berinfak. Yang pertama sir, mereka berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyah, dan terang-terangan. Jadi sedekah boleh sembunyi-sembunyi, sedekah boleh terang-terangan. Yang gak boleh itu terang-terangan tidak sedekah. Ini teman-teman bagus nih ditulis di kolom komentar ya.
sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang tidak boleh terang-terangan tidak. Sedekah itulah yang gak boleh. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang gak boleh terang-terangan tidak sedekah. Plus nyinyirin orang yang sedekah, tambah parah tuh. Kalimatnya disempurnain lagi tuh. Sedekah sembunyi-sembunyi boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang tidak boleh terang-terangan tidak sedekah dan nyinyirin orang yang sedekah. Allah sedekah gaya supaya dibilang dermawan. Hadirin, kan kita udah pernah bahas. Nabi aja pernah bilang sama Usama bin Zaid, ya Usama, ataktuluh? Saya dengar kamu bunuh orang Usama. Ataktuluh? Dia udah bersyahadat, lalu kamu bunuh? Kata Usama, ya Rasulullah, dia takut ngelihat pedang saya. Makanya dia bersyahadat. Aslamtu billah, asyhadu alla. Dia bohong ya Rasulullah dengan syahadatnya. Terus apa Nabi bersabda? Hal syaqafta qalbah ya Usama. Apa kamu sudah benar-benar belah dadanya sampai kamu tahu isi hatinya wahai Usama bahwa dia berbohong dengan syahadatnya? Nah, ditanya Nabi, Usama diam jemaah. Artinya kita nih gak boleh menuduh orang riya, gak boleh menuduh orang alah sedekahnya tuh supaya ini, supaya itu, supaya ini. Gak boleh. Orang sedekah itu udah pengorbanan yang luar biasa loh jemaah. Iya kan? Coba jemaah, Anda sholat, apa yang Anda korbankan? Anda puasa, apa yang Anda korbankan? Tapi begitu Anda sedekah, ada yang dikorbankan gak? Ada. Kepemilikan, rasa kepemilikan atas harta yang dipunya. Belum lagi kalau flashback agak lebih jauh, itu harta Anda kerja keras. Itu harta Anda mendapatkannya dengan skill, atau mungkin dengan ilmu yang Anda sudah berikan, atau mungkin dengan keahlian atau jasa yang sudah Anda tawarkan, lalu mereka memakai jasa Anda. Anda udah mengeluarkan itu, capek, jerih payah, Anda dapatkan harta, lah kok Anda keluarkan? Itu berat. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang ahli sedekah adalah mereka-mereka yang sudah bertarung dengan hawa nafsunya. Mereka tuh bertarung dengan hawa nafsunya dan mereka berhasil melepas kecintaannya kepada dunia, dalam hal ini harta, lalu mereka perjuangkan hartanya di jalan Allah dengan cara diinfakkan. Makanya jangan dinyinyirin hadirin. Sirran wa alaniyah. Mau sembunyi-sembunyi boleh, mau terang-terangan boleh. Yang gak boleh terang-terangan tidak bersedekah plus nyinyirin orang yang bersedekah. Gak boleh tuh. Dan untuk mereka yang berinfak baik sembunyi maupun terang-terangan, mereka dapat apa sih? Allah berfirman, falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan ini hal yang paling powerful yang mereka akan dapatkan. Wala khaufun, mereka mendapatkan apa? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Satu, mereka dapat pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, la khaufun alaihim. Apa khauf? Takut, khawatir. Pernah Ibnu Katsir membahasakan kenapa kok khauf dan kenapa kok yahzanun. Kenapa kok ada khawatir, takut, dan yahzanun, sedih. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dan sebagian para ulama tafsir, beliau mengatakan khauf itu berkaitan tentang masa depan. Kalau sedih, yahzanun, kesedihan, walahum yahzanun, dan mereka gak akan sedih lagi. Kesedihannya itu berkaitan tentang masa lalu yang sudah dia lakukan. Khauf
itu tentang masa depan yang dikhawatirkan. Kan kadang-kadang kita khawatir tentang apa? Masa depan kan. Orang ahli sedekah nggak perlu khawatir tentang masa depan. Karena seolah Allah lagi bicara sama dia. Kalau kamu ahli sodakoh, tenang. Masa depan yang selama ini kamu khawatirkan, aku yang akan menemani setiap episode perjalanan Allah. Aku yang akan menemani setiap episode perjalanan. Allah tuh udah pasang dulu. Kamu ahli sodakoh, aku yang nemanin kamu. Kita sedekah jemaah. Mungkin kita berpikir, aduh sayang banget ya. Kenapa disedekahin sih? Aturan kalau nggak disedekahin kan harusnya bisa buat ini. Sering nggak kita yang sedekah mikir kayak gitu? Kadang muncul loh jemaah. Ingat itu datangnya dari siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Kemarin kita ketemu ayatnya toh, syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Aduh, aturan kemarin jangan disedekahin. Sekarang ini kan butuh. Jamaah, itu tuh Allah lagi nguji loh. Nguji mental. Kamu kemarin bener gak? Makanya jangan dikira ujian itu cuma ketika mengeluarkan. Enggak, ujian juga ketika kita dealing, berproses dengan hal yang sudah dikeluarkan di jalan Allah tadi. Memberi, lalu di tengah-tengah Allah uji. Iya kan? Iya benar. Aturan gak usah sedekah. Kan sekarang harusnya bisa A, bisa B. Kamu sih iya. Oh terus begitu. Itu syaitan nih jemaah. Syaitan berusaha tuh supaya terus kita mengungkit-ungkit. Nanti ujung-ujungnya tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ujung-ujungnya nanti tubtil, sedekah kita jadi batal. Gara-gara apa? Bil manni wal adza. Diungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima. Mohon maaf, kemarin kan saya sedekah ya, iya. Boleh gak dibalikin Allah? Nabi pernah bersabda dari riwayat Muslim, siapa yang menarik kembali pemberiannya, kal kalbu ya'idu qai'ihi, seperti seekor anjing menjilat kembali muntahannya. Wal'iyazubillahi min dzalik. Maka jangan tarik kembali hadiah yang sudah diberi. Dan gak perlu khawatir. Kita bersedekah, kehidupan kita yang dijamin sama Allah. Teman-teman ditulis kolom komentar ya. Gak perlu khawatir. Kita yang bersedekah, kehidupan kita dijamin Allah. Hadirin, Rasulullah gak pernah bohong ya. Rasul kita tuh gak pernah bohong. Mana qasat mal min sadaqah bal yazdad. Harta yang kamu sedekahkan itu, kata Nabi, gak akan berkurang. Bal yazdad. Bahkan yang ada justru malah bertambah. Nabi kita gak pernah bohong. Mungkin kekhawatiran itu Allah sisipkan. Itu cara Allah menguji keimanan. Agar Allah itu betul-betul tahu siapa yang fokus betul sedekahnya karena Allah, siapa yang akhirnya menyesal dengan sedekahnya. Aturan. Gitu. Allah biar tahu, biar jadi jelas siapa nih, siapa yang benar-benar sedekah fokus karena Allah, siapa yang ternyata dia meragukan saya. Kan begitu. Jamaah kalau diragukan gimana sih? Tapi saya tuh gak yakin deh sama dia. Oh kamu gak yakin sama, oh ya wes. Ada orang meragukan kita. Anda nih udah expert di bidangnya, Anda sudah 35 tahun misalnya di bidang martabak. Terus Anda minta, ada yang minta ngajarin martabak. Tolong dong mas ajarin buat martabak. Ini Anda udah 35 tahun nih. Aduh kayaknya saya ragu deh kalau sama dia. Ya udahlah, udah buat sendiri aja.
Hadirin, kalau Anda meragukan Allah, bahaya. Saat Anda meragukan Allah, Allah bisa jadi, aku biarkan engkau dengan sekutu-sekutumu selain aku. Kan ada hadis begitu ya. Siapa yang bergantung hanya kepada Allah, Allah menjadi pencukup baginya. Siapa yang bergantung kepada manusia, Allah berlepas diri darinya dan dibiarkan dia terus bergantung kepada apapun selain Allah. Kalau udah begitu bahaya jemaah. Doa Nabi yang sangat masyhur, doa Nabi itu salah satunya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi torfata ain. Apa yang paling masyhur dari kalimat ini? Ya Allah, jangan tinggalkan aku seorang diri, mengurusi urusan hidupku seorang diri, torfata ain, walau hanya satu kedipan mata. Satu kedipan mata aja Nabi gak mau ditinggal sama Allah. Sekedip, sekejap mata aja Nabi gak mau ditinggal Allah. Ini kok bisa kita meragukan Allah? Ya Allah, tapi kayaknya gak mungkin. Ya Allah, tapi kan saya butuh. Aduh ya Allah, kemarin jangan meragukan Allah, karena Allah berjanji kalau kamu bersedekah baik sir sembunyi, wa'alaniyah atau terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, pahalamu tuh sudah aku yang akan membalasnya, wala khaufun alaihim, dan kamu tuh gak perlu khawatir. Khauf, kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu takut, karena masa depanmu aku yang menjaminnya. Allah, kalau jamaah udah dijamin sama Allah, apa perlunya khawatir? Kalau tadi ada kotak infak yang lewat dan kita sama-sama udah bismillah, ya Allah masukin bismillah, apa perlunya khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Ketika Allah berfirman la khaufun alaihim, gak perlu khawatir, gak perlu takut tentang masa depan. Walahum yahzanun, dan kamu gak perlu sedih atas apa yang berlalu dari masa lalumu, karena orang-orang yang bersedekah Allah ampuni dosa-dosanya. Ingat gak ayat sebelumnya Allah berfirman apa? Maghfirah. Mereka yang ahli sedekah Allah akan berikan maghfirah, itu artinya ampunan yang luas, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Inilah jamaah orang-orang yang selalu memposisikan dirinya untuk bersama Allah. Jadi kalau kita mau dihapus kekhawatirannya tentang masa depan, bersedekahlah. Kalau kita mau diampuni dosa-dosanya yang terjadi di masa lalu, bersedekahlah. Karena sungguh sedekah kita itu menghapus dosa-dosa kita. Dan apalagi Nabi bersabda dalam riwayat, kata Nabi SAW, manusia kelak di hari kiamat bernaung di bawah naungan sedekahnya. Bahkan Nabi juga pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikit, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jauhilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Makanya saya mengulangi jemaah, kalau Anda bisa rutinkan sedekah subuh walau hatta satu hari hanya 100 perak, lakukan. Walau hatta sehari 1 perak sekalipun, lakukan. Anda mampunya 1 perak, lakukan. Anda mampunya 100 perak, lakukan. Anda mampu 1.000 rupiah per subuh, lakukan. Karena Nabi mengingatkan, jaga dirimu dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Dan apa yang disedekahkan itu naungan kita besok. Setiap jiwa akan bernaung di bawah sedekahnya, kata Nabi SAW. Maka orang yang bersedekah la khaufun alaihim, gak ada khawatir, gak ada takut. Gimana nih besok kan begini, tapi kan kita butuh.
Kemarin sih disedekahin, sekarang butuh kan, kerasa kan kebutuhan kita akhirnya. Tenang, nanti pada tutup bulan akhirnya, nanti ketika tutup bulan pada akhirnya kita akan melihat, oh matematikanya Allah unspeakable atau unpredictable, nggak bisa diprediksi jemaah. Ternyata saat tutup bulan Allah buatkan skema set. Alhamdulillah cukup ya Allah, Engkau maha baik. Akhirnya ketika tutup tahun kita melihat set, alhamdulillah ya Allah, cukup ya Allah. Allah yang mencukupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih sudah membersamai live streaming di TikTok, Instagram maupun YouTube. Semoga rezekinya sahabat berkah berlimpah. Demikian juga bil khusus jamaah Masjid Fatimah Garung yang offline di masjid ini, semoga Allah mengkaruniai jamaah semua syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Dan mohon izin, bahasan-bahasan ini dari kemarin lekat dengan sedekah, karena memang kita mengambil konsep kunu robbaniyin. Al-Quran surah Ali Imran Allah berfirman, jadilah hamba yang robbani. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan hamba yang robbani adalah yang kalau belajar, beliau belajar runtut. Dari bab 1, bab 2, bab 3, gak lompat-lompat. Makanya ini ayatnya juga kita runtutkan ya. Dari Al-Fatihah ayat 1 sampai selesai, Al-Baqarah ayat 1 sampai sekarang ayat 274. Nah besok 275 itu sudah beda bahasan. Karena besok tentang riba. Ya masih ada bahasan-bahasan sedekahnya, karena nanti ada yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah membinasakan, menghancurkan riba, dan Allah menumbuh suburkan sodakoh. Itu tetap ada bahasan sodakoh, tapi besok ayat 275 Al-Baqarah itu bahasannya seputaran riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dan seterusnya. Ini ayatnya besok akan kita bahas, ayat tentang riba. Begitulah Al-Quran sahabat. 10 ayat atau 15 tentang A, atau bahkan gak nyampe 10-15, atau bahkan cuma 2, atau bahkan cuma 1 bahas tentang A. Nanti ayat berikutnya bahas tentang B. Begitu seterusnya. Insya Allah semoga Allah berikan umur yang barokah, usia yang penuh manfaat, waktu yang terus bisa kita gunakan maksimal dalam cari ridhonya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang hendak ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol jemaah. Jam berapa hadirin? 6 kurang 5 menit. Satu pertanyaan. Mas Bama ada pertanyaan? Dari Instagram atau dari TikTok? Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Ayat 276-nya itu juga seputaran riba juga, dan ada sedekahnya juga. Yang tadi saya bilang yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ada pertanyaan? Gak ada. Alhamdulillah. Baik, kalau gak ada pertanyaan, semoga besok masih besok hari Jumat ya jamaah. Oh, mohon izin jamaah, karena hari Jumat kami di Masjid Muhammad Al-Fatih, jadi kemungkinan pembahasan ayat ini akan dibahas pada hari Sabtu kalau Allah mengizinkan masih hidup ya jamaah. Insya Allah hari Sabtu. Kalau di Muhammad Al-Fatih bahasnya Ar-Rahman ayat 12, 13, 14. Besok kita bahasnya Ar-Rahman, karena di sana juga tadabur ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi. Jamaah terima kasih sudah membersamai. Itu masjidnya silahkan ditengok ya jamaah. Lantai 1 masjidnya sudah dipakai sejak 14 November 2022 tahun lalu. Selalu bermanfaat. Alhamdulillah Allah izinkan masjidnya ramai. Dengan pertolongan Allah selalu full. Kapasitas mampu menampung 300 bahkan lebih daripada 300-an orang, karena luasannya sekitar 400-an meter. Insya Allah itu menjadi jariah buat jamaah semuanya biidznillah. Dan mudah-mudahan jamaah dimuliakan
dimudahkan Allah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ditengok ya hadirin masjidnya, sekarang lagi bangun lantai 2. Alhamdulillah tiang-tiangnya lantai 2 sudah tercor sempurna, sedang pembelian besi nanti untuk begesting dan untuk gelaran cor-coran lantai 3-nya. Berarti lantai atasnya ini sudah dicor, lantai atasnya nanti insya Allah. Mohon doanya, semoga Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah ridhoi. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Untuk yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.